Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Oke, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Fauzi Sidik, NIM 7111811131 dari kelas 4C. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab problem solving and creativity. Namun sebelumnya, saya akan membahasnya itu pada bagian understanding the problem. Oke, selamat menyimak. Semoga bermanfaat. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu understanding the problem atau memahami suatu masalah. Menurut Robertson pada tahun 2001, istilah pemahaman berarti bahwa Anda telah merancang representasi mental dari suatu masalah berdasarkan informasi yang disediakan dalam masalah dan pengalaman sebelumnya. Nah, teman-teman, dalam memahami suatu masalah, ada beberapa hal-hal yang berkaitan dalam memahami suatu masalah. Yang pertama, ada the importance of paying attention atau pentingnya memberi perhatian. Yang kedua, method of representing the problem atau metode untuk mempresentasikan masalah. Dan yang ketiga, ada situated cognition atau kognisi situasi, di mana sebuah perspektif yang menekankan peran konteks dalam memahami suatu masalah. Oke, hal pertama yang berkaitan dengan memahami suatu masalah itu yang pertama adalah paying attention to important information. Nah, untuk memahami suatu masalah, Anda perlu memutuskan informasi mana yang paling relevan untuk solusi masalah dan kemudian perhatikanlah informasi itu. Oke, patut diperhatikan juga bahwa salah satu tugas kognitif itu adalah untuk memecahkan masalah yang bergantung pada aktivitas kognisi lainnya seperti perhatian atau atensi, ingatan, dan pengambilan keputusan. Mengapa atensi itu penting? Nah, dalam memahami sebuah masalah, atensi ini penting dalam memahami masalah karena atensi itu terbatas dan persaingan pikiran dapat menghasilkan perhatian yang terbagi atau divided attention menurut Browning et al. Pada tahun 1999. Oke, kita masuk ke hal yang kedua, yaitu adalah methods of representing the problem. Nah, setelah tadi telah memutuskan informasi mana yang penting dan mana yang dapat diabaikan, langkah berikutnya adalah menemukan metode yang baik untuk merepresentasi masalah. Jika Anda memilih metode yang tidak pantas atau tidak sesuai, Anda mungkin tidak akan mendapatkan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, jika Anda dapat menemukan representasi yang efektif, Anda dapat mengatur informasi secara efisien dan mengurangi tekanan pada working memory Anda yang terbatas. Maka, kemungkinan besar Anda akan memilih strategi yang berguna. Pada hal kedua ini, ada beberapa metode-metode yang baik yang dapat kita gunakan untuk merepresentasi sebuah masalah. Yang pertama itu kita gunakan dengan simbol, yang kedua adalah matriks, yang ketiga ada diagram, yang keempat ada visual image. Nah, yang pertama itu tadi metode menggunakan simbol. Nah, sebuah tantangan besar adalah problem solver sering membuat kesalahan ketika mereka mencoba untuk menyalurkan kata-kata menjadi simbol, menurut Meyer pada tahun 2004. Nah, bila kita keliru memahami suatu permasalahan, maka kita tidak akan dapat mengubah permasalahan tersebut ke dalam simbol-simbol. Salah satu problem yang umum dalam menerjemahkan kalimat menjadi simbol adalah bahwa solusi problem dapat terlalu menyederhanakan kalimat. Nah, adapun yang kedua, metode yang kedua itu adalah dengan cara matriks atau matriks. Nah, Anda dapat memecahkan beberapa masalah secara efektif dengan menggunakan matriks, yang merupakan bagan yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi item. Matriks adalah cara yang sangat baik untuk menentukan keberadaan suatu item, terutama jika masalahnya rumit dan jika informasi yang relevan adalah kategoris. Selanjutnya yang ketiga itu ada menggunakan metode diagram. Nah, metode diagram ini dapat berguna ketika Anda ingin merepresentasi sejumlah besar informasi. Diagram dapat menggambarkan informasi yang rumit dengan jelas ke dalam bentuk yang konkret, sehingga Anda memiliki lebih banyak ruang mental dalam working memory untuk aktivitas pemecahan masalah lainnya. Nah, diagram juga ini menarik pergerakan mata orang-orang
ke bagian-bagian yang relevan dari diagram, membantu mereka mengatasi problem dengan lebih berhasil. Selanjutnya, yaitu ada yang keempat, yaitu dengan menggunakan visual image. Mengapa orang-orang lebih suka menggunakan visual image? Karena visual image dapat membebaskan kita dari batas-batas representasi konkret dan tradisional. Keterampilan visual yang baik juga memberikan keuntungan ketika masalah mengharuskan Anda untuk membangun figur. Menurut Adeyemo pada tahun 1994, Gorman tahun 2006, dan Pichlesin tahun 2006. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu hal yang berkaitan dengan memahami suatu masalah, yaitu situated cognition. Nah, pendekatan kognisi situasi ini berpendapat bahwa pendekatan kognitif tradisional terlalu sederhana. Lagi pula, di kehidupan nyata, proses peralihan kita memanfaatkan lingkungan yang kaya akan informasi. Nah, dalam kehidupan nyata juga, kita berinteraksi dengan orang lain yang menyediakan informasi dan membantu kita mengklarifikasi proses kognitif kita. Semua faktor ini membantu kita menjadi lebih kompeten dalam memahami dan memecahkan masalah. Nah, patut diingat juga, salah satu prinsip penting dari perspektif situated cognition adalah bahwa orang mempelajari keterampilan dalam konteks situasi tertentu. Oke teman-teman, vlog kali ini saya cukupkan mengenai bab materi tentang problem solving and creativity. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kekurangan yang saya sampaikan. Yang benarnya datang hanya dari Allah, yang salahnya murni dari saya pribadi. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak vlog saya. Dadah.